Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya agak ada. Mestinya kan kalau laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi selesai. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan apa? Cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan nggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat itu, kasihan itu. Mudin-mudin itu banyak. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru sahibil jami'. Min hadisari muqaddimah Fathul Bari bin Hajar al-Asqalani. Wa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah wa fi qaulin bin Bardisbah al-Ju'fi ulida yaumal jum'ati ba'da sholat di salah sa'asrata ilalatan qalat min syawalin sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala al-imam al-Bukhari sahibul jami' as-sahih lisun al-musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyam. Kunna inta Ishaq bin Rahaweh faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami' as-sahih falamma ta'antu fi samani asrata wa sannaftu kitaba qadaya sahaba wa tabi'in thumma sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqmirah. La aji'u bi hadisin anis sahabati wa tabi'in illa araftu maulida aktarihim wa wafatihim wa masakinihim. Walastu arwi hadisan min hadisi sahabat wa tabi'in yakni min al-mawqufat illa walahu aslun ahfadhu dhalika an kitabillah wa sunnati rasulih. Ma katabtu fi kitabis sahih hadisan illa ikhtasaltu qabla dhalika wa sallaitu raka'atan. Sunnatul jami'a min sittimi'ati alfi hadisin fi sitta asyrata sanatan wa ja'altuhu hujjatan fima baini wa bainallah. Sunnaftu kitabi al-jami' fil masjidil haram wa ma adkhaltu fi hadithan hatta astakhartu Allah ta'ala wa sallaitu rak'atan wa tayaqqantu sihhatahu wa ana arju ayyubarika Allah ta'ala lil muslimin fi hadhil musannafat. Bayanu lihat jamaah mandua al-jami' fil al-Indonesia. Jadi begini, Imam Bukhari sebelum ngarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad, juga Qadaya Sahabat. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatat. Dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, sekarang banyak yang sudah palsu diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong falyataba wa faqadahu napa minan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu yang muamalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong, tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat, dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena wakhina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wahina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham
Orang kita mengganti apa? Taman. Sebab itu tetap sunat sodakoh bil fulus. Karena sama-sama apa? Taman. Sama-sama apa? Gitu terus. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa ngurangi hormat. Hadits Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhih. Semua sahabat bilang usriya biruhih wa jasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapa, misalnya riwayatu Jabir, atau riwayatu Abdullah bin Mas'ud, atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dakhuna aliyan fawqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar. Yang melibatkan asma dzatin nitaq. Au yuqalu laha dzatun nitaban. Itu juga siapa? Abu. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar yang Ali menggantikan posisi tidurnya supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun anan Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtaro bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina, yaitu ishtaro bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu, awal-awal Islam itu, yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenang, Allah ma'izal Islam bi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Makanya ata baba Abi Jahal, wa ata baba kada wa kata. Terus haddada Abu Jahal. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi, makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya syahidul kisah apa enggak. Hal huwa rawa'anin Nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wafid. Karena yang syahidul kisah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis babur ikhlah di hadisin wahid.
Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu apa tuh ya sih? Aja tuh. Ya, apa tuh? Ketika Rasulullah SAW itu sakar Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqo min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu asim. Fa inna asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiris sahabat min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu, itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilaful Kufah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah, tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji, itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi Qubbatul Islam adalah apa? Jika ilmu itu rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab ke Hasan Basri. Karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah. Sehingga ikhtilaf fi nahwi wa sharfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya dalam ini Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak undang saya. Kalau kamu haram, orang Kufah itu sebetulnya ajam, wakum minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaqi musyafahah sama Sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini qari'un makkiyun. Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju. Karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya qiraah sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilunal hamzata wawan ba'da dhammi, sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisanu ahlil Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip
Lisanul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fasah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering ngeriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak milih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa. Meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa. Ana Quraisyun. Qul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener Hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, gue sing seneng Kak, tetep ono wong Jawa alim, tetep ono wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti illa kafatal linnas. Hadaddin likafatin nas. Maka ndak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong Lebo yo lek alim. Ben ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliya min tus ajami. Wasibawah min Faris ya aja. Karena Allah ingin menunjukkan hadaddin likafatin. Mulane pantese ana wong Jawa sing alim. Beneran ra kowe. Dadi iki rodok musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene-ngene ila kafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan coba marji'un nas fit tafsir. Itu mimbenihim Al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol. Tapi enggak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil arabiyyah al-Makwi. Siapa dia? Ibnu Malik Al-Andalusi. Ya kan? Imam Sibawah Bers. Itu dawe Mbah Mun. Misdaqu dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal. Wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih wa min ahli Fur. La min ahli Makkah wa la min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha. Tentu kita sepakat. Karena Imam Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik, punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati. Ya, enggak usah kecil apa? Hati, donga mawon ya Allah, innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalnaka illa kafatal. Nah, terus ini wa ana minan laminal. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Kemudian nih yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil, kemudian musalsal, itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya, itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khofifatani. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani, khofifatani ala lisan, sakilatani, bil mizan, habibatani, larah. Tapi saya pastikan, memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal satu? Gus Ali ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam sampai 50.000. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Wah, sembrono. Artinya gini, yang kiai polsek monggo lah hafalannya satu, tapi yang kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu.
Karena kadang-kadang kiai itu ya kembarangan. Kok rasa barangan Gus Ali? Kulo mulai cilik nganti tuwa, kulo nderekno bapak iku nganti kabundut. Pokoknya tiap ana wong mati mesti dalile kulo nafsin dha'iqatul. Tiap ana wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Sakake dadi gak ana perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain. Kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak. Lah ya Gus Polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya Kiai itu nitani. Angger ana wong sunat. Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu guys itu. Ya, tapi itu sah-sah saja. Karena apa? Polsek itu. Nah, ini kalau waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'an Abi Hurairah an Nabi qol kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanahu hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam Al-Bukhari bi hadzal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishqab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu bihamdi subhanallahil azim. Itu pinternya Kiai Jawa. Yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalannya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu ha wa afihi ha. Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya enggak ada. Mestinya kan kalau laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi'anhu selesai. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan apa? Cobalah, medit itu dilereni lah. Maksud itu kan akibatnya itu kan enggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat itu kasihan itu. Modern itu banyak. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah, kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya, ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad. Itu memang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal. Ini dijelaskan di Hasyatus Sinti, saya baca. Ad-Rajafi ini loh, qala Sinti fi hasyati. Ad-Rajafi hadisat tasbih wa khatama bi sahaila anqal mura'atan li hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Wa dzalika li anna satruse itu. Terus li anna haqiqat tasbih wa at-tanzih amma la yaliku bi jalali wa kibriyai minasyarik wal walad wa ghairihima. Kulliya. Fasara tasbihu muaddiyan li tauhid bi atami wajhin wa aqitihi. Fa fihi tambihun ala anal murad bi hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah huwa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya tidak harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal. Sebab itu Nabi Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih. Karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihuwah amma la yaliku bihi. Semuanya adalah yadullu ala kibriyaihi wa jalalihi wa adhamati. Semuanya itu tentang muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus memiliki Imam Sinti ngendikan li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat. Wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'lum kana ghaira hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah,
Tapi bahwa qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya ini cerita ini sama Gus Salid. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat mati karena trennya kiai sana mati dina Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kabudut dina Jumat ngene-ngene. Masalahnya sing ngendikan fadhaile kabudut dina Jumat, kabudute Senin namanya. Sementing gak pas nyabu sama apel lho, aneh. Gak oplosan wis apik. Wong sing oplosane tetep didongakno piye-piye tiyang napa? Islam. Ya nanti melok majelis taklim. Cuma kadang ya umat Islam, kadang Islam sing kumat. Islam namung niku tok. Nah, ora umat Islam ya Islam sing kumat. Itu pun harus kita doa. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Pakem. Kalau pakem ya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah. Tapi nyatanya Nabi piyambak niku mengakhiri hayatnya intaqala ila rafiqil ala dengan mengintikan Allahumma ar-rafiqal. Sama, Nabi itu kayak apa muji fadilahnya wafat yaumal Jumat. Tapi Nabi piyambak wafat yaumal Islam. Nabi kayak apa? Muji kota Mekah. Sholat di Mekah itu kaalfi sholatin ngene-ngene. Tapi Nabi taroka Makkah atau hajar ilal Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah. Tapi apa? Akhirnya tarokal Madinah wa hajar ilal Kufah. Ketika ditanya, "Limada? Kenapa engkau pindah ke Kufah?" Sholat sama nasrul Islam. Fadilai sholat dibanding nasrul Islam. Iku ijek top fadilai nasrul. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Kon kene orang Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alliqah bil makan demi al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Akhirnya ada kaidah apa? Al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah itu lebih afdal ketimbang minal muta'alliqah bimaka. Iya. Paham ya? Misalnya kamu di sini itu dakwah nerangno Bukhari. Neng Mekah mlebu Masjid Haram mergo tukang sapu golek duit. Tetep ae statusem tukang golek duit melibatkan Masjidil Haram. Kamu mutawif, boten ngenyak mutawif boten. Kamu mutawif ini wonten santri sekolah yang tukang mutawif teng mriki ngaji kula. Kamu mutawif marai wong tawaf supaya sah. Tapi ning atine kok mau 20 gak bahagia. Sementara yang di Lebo sini, yang di sini yu'allimul hajja wa yu'allimul mu'tamira. Kaifa yakhujju bi hajjatin shahihah wa kaifa ya'tamiru bi umratin shahihah. Sale Zaid badhe umrah. Kula kiai ikhlas tak ulang carane haji sing bener ngene, carane umrah sing bener ngene. Gaete sing melok aku. Tapi 2 juta. Ini tetap halal. Ini mau cerita. Artinya apa? Ketika mutawif ini mimpin tawaf di Ka'bah, sama yang mulang kaifiyatul haji bi kaifiyatin shahihah. Ikhlas. Mulangnya mboten tenang haram. Temri kita model Gus Ali. Tak baleni meneh ya. Ustaz-ustaz sing teng Lebo. Kowe mulang carane wong haji bi hajatin shahihah. Ulang teng Lebo, mboten tanah haram lho mriki. Aja di haram-haramno lho mriki. Bo ulang hajatan shahihah. Iktamar umratan. Terus dijupuk gaet dilatek umrah teng mriko, Gus. Gaete iki nyuwun sewu. Kan pikirane iku nak 20 untuk sakmene, nak 100 untuk sakmene. Sementara sing mulang ning kene, ya Allah, mugi-mugi umrohe shahihah, hajane sah. Dulang. Ini lho carane haji. Carane niat ngene, kok mikote ngene. Ngene. Sementara kadang-kadang mutawif pikiran seragam lho kok nak ilang. Paham sih kalau maksud? Tapi rasa dijerok-jerokno niki cerita mawon. Maksudnya ngeten, nak mutawif kepengen tobat, ya duwe ikhlas, dimulang tenanan, ya duwe profesi sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aja fid dunya hasanah tok. Karo-karone. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.